Saya akan membawakan satu tema topik tentang disruptive business model. Ya, ini merupakan kelanjutan dari session sebelumnya, mungkin berapa bulan yang lalu ya, Bu Susan, yaitu Leading in the Turbulent Time. Jadi tema hari ini adalah tentang disruptive business model. Disruptive business model ini merupakan tadi saya sampaikan sebagai kelanjutan dari tema sebelumnya. Dan untuk tema disruptive business model ini, saya ingin lebih banyak menyampaikan tentang apa itu disruption dan bagaimana disruption itu terjadi, serta apakah disruption itu sebuah ancaman atau merupakan peluang. Dan di session terakhirnya adalah menyampaikan beberapa jenis business model yang merupakan business model yang terbukti mendisrupt ya industri ataupun market yang ada saat ini. Disruptive business model. Saat ini tentunya kita memahami ya bahwa situasi ekonomi saat ini tuh sangat turbulen. Bahkan kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan minggu terakhir ini, market itu sangat-sangat fluid, market itu sangat up and down dan crash untuk certain market. Dan kita bisa melihat is not only the real business in the stock exchange juga ataupun di dalam dunia kripto. Nah, hal-hal ini sebenarnya hal yang akan terus-menerus terjadi. Jadi kalau kita berbicara tentang turbulen ekonomi ini akan lebih sering terjadi. Ya, kenapa? Karena begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, dan perubahan itu terjadi karena tadi adanya market yang terdisrupsi sebenarnya salah satunya. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu topik, yaitu bagaimana disruption itu terjadi. Ya, dan disruption yang hari ini akan kita jelaskan adalah disruption business model. Nah, kita ingin bersamakan dulu apa itu disrupsi. Ya, disrupsi itu adalah sebenarnya tindakan mengubah sepenuhnya cara industri beroperasi. Ya, yang tadinya kuno menjadi suatu hal yang menarik dengan menggunakan metode atau teknologi baru sehingga berpotensi membuka pasar yang baru. Ya, jadi disrupsi ini sebenarnya adalah hal-hal yang mengubah ya sebuah industri yang tadinya beroperasi secara umumnya seperti A, B, C ternyata bisa berubah menjadi B, D, E misalnya seperti itu ya. Dan apa yang membuat itu terjadi? Bisa terjadi karena adanya metode dan teknologi baru yang berbeda ya. Disrupsi bisnis ini juga sebenarnya merupakan perubahan yang radikal. Maksudnya radikal di sini ini adalah sangat mendasar, radikal itu sangat fundamental dan mengubah industri itu menjadi selamanya berubah. Dan proses perubahan yang terjadi bukan hanya bisnis proses yang terjadi, tetapi yang terjadi perubahan itu adalah industri itu secara keseluruhan. Ya, kita bisa melihat saat ini begitu banyak industri-industri yang kita pahami berapa tahun yang silam, sekarang kita sudah tidak bisa menemukan konsep bisnis yang sama, bisnis proses yang sama, bisnis model yang sama, dan itu semua berubah. Karena apa? Karena disrupsi. Nah, disrupsi yang paling sering terjadi itu adalah disrupsi digital. Ya, disrupsi digital ini sebenarnya adalah bagaimana saat ini digitalization itu sangat mempengaruhi seluruh elemen aspek di industri dan di bisnis. Ya, di mana digitalization mengubah semua cara kita di dalam melakukan proses berbisnis, cara kita dalam mengembangkan bisnis, dan cara kita melakukan bisnis. Oleh sebab itu, sering kita sebut sebagai transformasi digital, di mana digital transformation ini terjadi di berbagai industri, dan semakin hari akan semakin nyata, dan itu akan membuat perubahan industri itu menjadi berbeda dengan sebelumnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai disrupsi digital. Nah, dalam teori bisnis, inovatif disruption ini juga adalah sebenarnya bagaimana sebuah perusahaan yaitu bisa menciptakan ya, mengembangkan sebuah produk atau mengembangkan sebuah market baru dengan sistem jaringan baru, network baru yang merupakan hal yang tidak umum dilakukan, tetapi sebenarnya itu sudah ada di market, tapi dia bisa memberikan layanan yang lebih baik, layanan yang lebih efisien, layanan yang
tentunya akan menguntungkan konsumen sebagai pemakai, dan tentunya konsumen akan memilih sistem yang baru ini, ya, di mana akhirnya terjadilah perbedaan antara perusahaan yang melakukan disrupsi, yaitu disruptor, dan perusahaan yang terdisrupsi. Nah, ini kita ingin menyamakan, sehingga perbedaan, sebenarnya disrupsi ini dalam arti kata yang sederhana adalah gangguan. Ya, jadi sebuah gangguan yang tercipta karena adanya sebuah perubahan yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku bisnis tertentu terhadap pelaku bisnis yang lainnya. Dan perubahan itu terjadi di dalam sebuah konteks, sebuah industri. Dan industri satu dengan yang lain saling terkait dalam jangka panjang. Dan tentunya disrupsi ini sebagian orang melihat sebagai ancaman. Apakah betul disrupsi itu sebagai ancaman atau justru disrupsi itu sebagai peluang? Kalau kita melihat disruptive business model, apa yang dimaksud dengan disruptive business model? Disruptive business model sebenarnya ini adalah memanfaatkan tadi disruptive innovation, ya, inovasi disruptive strategi, di mana berusaha, sebuah perusahaan itu berusaha untuk menciptakan, menyempurnakan, merekayasa ulang, atau mengoptimalkan produk layanan. Nah, biasanya ini mampu memenuhi permintaan tuntutan yang belum terpenuhi di pasar yang ada, atau sesuatu yang diabaikan oleh para pemain lama. Ya, ini kita akan bisa melihat bahwa banyak sekali terjadi saat ini, di mana contoh misalnya kita melihat adanya Airbnb. Ya, Airbnb ini adalah sebuah bisnis model hospitality business yang berbeda dengan sebelumnya. Di mana sebelum ada Airbnb, kita melihat bahwa setiap kali kalau kita mau mengembangkan hotel, maka kita harus mengembangkan yang namanya secara fisikal, yaitu hotel itu harus dibangun dan kita harus melakukan investasi dan kita harus melakukan capital expenditure yang besar, melakukan operasi manajemen operation yang baik, dan mengelola bisnis hotel itu sendiri sampai bisnis hotel itu berkembang dan bisa dikembangkan menjadi chain hotel di berbagai tempat, dan itu merupakan sebuah bisnis model yang lama. Nah, namun Airbnb bisa melihat adanya sebuah kebutuhan yang berbeda, ya, di mana cara berbisnis mereka yang kita ketahui bersama adalah berbeda dengan cara bisnis hotel sebelumnya. Dia tidak melakukan yang namanya membangun hotel. Ya, dia melihat sama kebutuhan yang sama daripada pebisnis hotel sebelumnya, yaitu ada certain market, pasar tertentu yang perlu melakukan sebuah perjalanan, traveling, dan mereka membutuhkan sebuah layanan akomodasi, yaitu untuk tinggal di satu tempat sementara waktu, dan dia harus melakukan perjalanan berikutnya. Nah, untuk membutuhkan akomodasi seperti itu, Airbnb bisa melihat pasar industri secara berbeda, ya, di mana dia mulai memikirkan, kalau saya harus membangun hotel dan kemudian saya menyewakan hotel itu seperti bisnis sebelumnya, tentunya dia harus memiliki modal yang sangat besar, ya, di mana tentunya tidak bisa dilakukan oleh para startup yang terbatas sekali modalnya. Nah, kemudian Airbnb berpikir bahwa kebutuhan itu tetap ada dan harus dilayani, tapi dia melihat dari sisi yang lain. Wah, begitu banyak juga apartemen yang kosong, rumah-rumah tinggal yang sebenarnya ingin disewakan tapi tidak bisa tersewakan, kemudian apartemen ruangan-ruangan yang kosong tidak bisa juga tersewakan oleh pemiliknya, termasuk hotel-hotel juga roomnya tidak, okupansinya tidak penuh. Nah, dia melihat ada supply dan demand yang tidak bertemu saat itu, sehingga dia berpikir seandainya kalau ada traveler yang mengetahui bahwa ada individual, ada satu gedung, satu apartemen yang membutuhkan pelanggan, traveler untuk tinggal di sana, maka traveler itu akan bisa menemukan tempat itu dan bisa mendapatkan layanan yang lebih murah, tentunya layanan yang lebih baik. Kenapa? Karena ini menemukan dua kebutuhan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Oleh sebab itu Airbnb secara teknologi dia menciptakan yang namanya sebuah platform, ya, platform yang dimana dia bisa mendapatkan dia memberikan sebuah layanan, mempertemukan antara pemilik tempat ruangan hotel ataupun rumah ataupun apartemen dengan tadi traveler yang membutuhkan tempat akomodasi.
Dan oleh karena dia tidak perlu melakukan investasi dari awal, yaitu gedung, physical, manajemen, dan sebagainya, maka dia bisa memberikan sebuah biaya yang sangat minim, yang dimana dia hanya mempertemukan antara pemilik dan pemakai. Nah, oleh sebab itu ini disebutkan sebagai disruption terhadap bisnis hotel secara keseluruhan. Dan Airbnb ini sukses ya, walaupun waktu sebelum COVID dia mengalami sebuah permasalahan di mana nilai bisnisnya, nilai company-nya turun drastis, tetapi pada waktu yang tepat saat ekonomi lagi downturn, mundur, turun, slow down saat COVID, justru dia menemukan terobosan baru. Bahkan nilai bisnisnya menjadi semakin baik karena dia bisa menemukan juga peluang-peluang baru selain hanya menyewakan tempat apartemen yang ada. Nah, itu contoh disruption di mana ada sebuah kebutuhan pasar dan kebutuhan pasar itu bisa dipenuhi dengan cara yang lebih mudah, lebih murah, lebih efisien. Lewat apa? Teknologi. Nah, itulah disrupsi. Nah, namun kita juga bisa melihat bahwa disrupsi itu bukan hanya untuk yang low end market atau yang membutuhkan low budget atau lebih more efficient, tetapi bisa juga diciptakan untuk sesuatu yang sifatnya high end. Ya, di sini contohnya seperti Tesla. Ya, Tesla melihat peluang bahwa satu saat kita tidak mungkin terus menggunakan yang namanya bahan bakar yang berasal dari fosil. Ya, dan dia berpikir sebenarnya teknologi ke depan harusnya menggunakan electricity. Ya, di mana dengan menggunakan teknologi listrik akan terjadi manfaat yang besar untuk bumi ini, yaitu mengurangi populasi. Dan dia bisa menciptakan yang namanya sebuah layanan yang tentunya komprehensif, end-to-end proses dari mulai menciptakan electrical sourcing-nya sendiri sampai kepada bagaimana mobil electrical itu terdelivered kepada customer dari mulai production sampai kepada delivery. Dia kemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik dan kelihatan sebagai sesuatu yang luxury car, dan di mana dia juga siapkan semua servis, semua ekosistem yang mendukung para pengguna Tesla untuk bisa dapat menggunakan mobilnya. Jadi dia tidak hanya menjual mobil, tetapi sebenarnya dia membangun ekosistem end-to-end proses untuk mendeliver sebuah bisnis, yaitu electrical car. Dan dia menciptakan ini tentunya tadi dengan semua teknologi yang dia miliki, yang akhirnya mendisrupt ya bisnis yang saat ini dikuasai oleh beberapa mobil, merek-merek mobil yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa bisnis model berubah, maka bisa menciptakan disrupsi di dalam bisnis atau industri tersebut. Nah, ini yang ingin kita bahas malam ini, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah disrupsi dengan melakukan perubahan bisnis model. Ya, bisnis model seperti yang kita ketahui adalah bagaimana sebuah bisnis itu beroperasi dan secara strategically mereka memikirkan end-to-end prosesnya, memikirkan seluruh ekosistemnya, sehingga dia bisa menciptakan, menyempurnakan, merekayasa ulang atau disebut re-engineering. Dan ini merupakan perubahan yang tadi secara radikal. Ya, sampai di sini saya ingin menyampaikan tentang apa itu disruption dan apa itu disruptive business model. Ya, saya akan lanjutkan bahwa dalam kata disrupsi ini sebenarnya sudah lama ya didengungkan oleh seorang ahli yang tentunya ini Clayton Christensen. Dia seorang founder dan juga developer Disruptive Innovation Theory, ya, di mana dalam bukunya The Innovator Dilemma dia menceritakan bagaimana proses inovasi dan proses disrupsi itu terjadi, bahkan bukan hanya inovasi dan disrupsi terjadi, tetapi terjadi dilema. Ya, dilema para inovator. Nah, dan ini dia muat dalam sebuah Harvard Business Review, di mana ini menjadi sebuah inspirasi bagi para banyak pebisnis untuk melakukan disruption. Ya, disruption ini atau disruptive innovation dia rumuskan sebagai product or service ya yang sebenarnya tidak begitu merupakan hal yang menarik gitu kan, atraktif buat para leader
di dalam business leader di dalam industri itu, tetapi ternyata itu menjadi disruptif untuk para business leader. Nah, itu yang dia pikirkan sebagai the innovator dilemma. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang the innovator dilemma. Nah, biasanya innovator dilemma ini terjadi bagi perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi perusahaan sebagai perusahaan yang established di dalam industri itu. Bahkan perusahaan yang biasa menjadi leader di dalam kategori bisnis itu. Namun para leader, para pebisnis yang yang sudah established ini, dia sudah berkembang sedemikian rupa di dalam industri itu dan dia sudah memiliki bisnis model dan dia mengembangkan bisnis itu sekian lama dan investasi yang banyak di tempat itu yang membuat mereka itu bertumbuh, berkembang dan profit. Nah, oleh sebab itu mereka terus ingin mempertahankan bisnis model tersebut. Dia tahu bahwa bisnis model ini akan terus bisa menerus berkembang untuk bisa menghasilkan profit. Namun di sisi lain, mereka juga berpikir ada kemungkinan bahwa cara bisnis yang saat ini, model bisnis yang saat ini, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Ya, mereka melihat ada ancaman, ada beberapa bisnis model lain ataupun ancaman dari perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya bisa mengancam juga keberhasilan mereka atau keberlangsungan perusahaan mereka yang sudah dikembangkan sekian lama dan sudah terbukti berhasil. Nah, namun ada dilema buat mereka. Ya, mereka memikirkan bahwa yes, ada sebuah teknologi baru, ada sebuah bisnis model baru yang bisa dia pakai. Namun kalau dia gunakan teknologi dan bisnis model itu akan mendisrupt bisnis modelnya dia sendiri yang saat ini mereka sedang kembangkan. Sehingga kalau dia lakukan apa yang dia sebut itu sebagai inovasi, itu akan menghantam bisnisnya itu sendiri. Nah, ini disebut dilema. Akhirnya apa? Mereka berpikir apakah lebih baik saya mempertahankan bisnis model sekarang yang sudah berhasil, atau saya harus mengembangkan bisnis model baru yang ternyata ini tuh akan mengintervensi, mendisrupsi bisnis modelnya dia. Nah, dia akan memikirkan mana pilihan yang lebih tepat. Masuk kepada sebuah bisnis model baru yang tentunya dia pikirkan belum teruji, tetapi ini merupakan sebuah teknologi baru, sebuah bisnis model baru yang bisa berkembang lebih baik dan lebih efisien untuk dalam long term-nya. Tetapi dia juga berpikir satu sisi in the short term, bagaimana mempertahankan bisnisnya saat ini. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kita tahu seperti misalnya Bluebird. Ya, Bluebird dia sudah sedemikian kuat mengembangkan bisnis modelnya, di mana dia mengembangkan taksi bisnis dan dia menginvestasi begitu banyak mobil-mobil untuk taksi dan dia bisa berkembang di berbagai kota. Namun ketika dia mengembangkan bisnis itu, dia terus-menerus melakukan investasi sampai satu saat muncul Uber, muncul Grab, di mana mereka tidak perlu menginvestasikan seperti Airbnb tadi hotel, mereka tidak perlu menginvestasikan yang namanya mobil. Dan begitu cepat perkembangannya dengan sebuah platform mempertemukan orang yang memiliki mobil dengan orang yang membutuhkan kendaraan untuk bepergian, transportation. Nah, ini menjadi sebuah dilema. Ya, oleh sebab itu Bluebird yang akhirnya dia terdisrupsi oleh Grab ataupun GrabCar ataupun Uber dan GoCar. Ya, ini terjadi. Nah, kalau di dalam presentasi saya sebelumnya menceritakan tentang Blockbuster. Ya, Blockbuster yang kita tahu dia adalah sebuah perusahaan yang menyewakan banyak DVD dan dia punya seratusan chain store di US. Nah, satu hari Netflix merupakan sebuah perusahaan yang baru yang tentunya tidak diperhitungkan sebenarnya awalnya oleh Blockbuster. Ya, nah kenapa? Karena Blockbuster itu punya chain store yang besar dan ketika meluncing sebuah film yang baru, mereka akan bisa meluncing sedemikian rupa dan secepat dia bisa sebarkan di toko-toko mereka dan semua bisa mendapatkan produk itu dengan lebih cepat. Dan cara Netflix di awal dia berusaha untuk mendeliver ke rumah-rumah. Ya, namun Netflix ini menemukan satu cara yaitu mendeliver dengan cara internet. Ya, sebenarnya Netflix pada saat berkembang untuk mengembangkan cara sebuah proses, sebuah business model untuk mendeliver film ataupun video movie itu lewat internet teknologi, Blockbuster tahu ya bahwa itu akan berbahaya kalau itu terjadi.
Nah, Netflix berusaha menjual ide ini kepada Blockbuster dan Blockbuster menolaknya. Ya, dia tidak mau membeli company Netflix, sehingga Netflix harus mengembangkan bisnis itu sedemikian rupa dari mana saat itu internet tidak secepat saat ini. Ya, oleh sebab itu dia melihat masih lama nih Netflix berkembang. Namun dengan berkembang terusnya teknologi internet, akhirnya Netflix bisa lebih besar daripada Blockbuster. Netflix masih bisa bertumbuh berkembang saat itu, dan Blockbuster merupakan sebuah perusahaan yang terdisrupsi yang akhirnya dia harus menutup seluruh outletnya di Amerika. Bahkan sisa satu itu hanya sebagai museum aja, bahwa di Amerika ada pernah sebuah perusahaan yang namanya Blockbuster menyewakan. Nah, itulah yang disebut innovators dilemma. Ya, di mana Clayton Christensen ini begitu baik menjelaskan bahwa para pemain lama itu harus berhati-hati, di mana walaupun dia sebagai pelaku bisnis yang sudah established, bahkan sebagai pemimpin pasar, harus hati-hati bagaimana menghadapi sebuah disruption dari para startup ataupun dari para kompetitornya yang saat ini dia tidak perhitungkan. Namun si kompetitor itu atau si startup itu, perusahaan kecil sekalipun, bisa mengalahkan sebuah giant company. Ya, oleh sebab itu ini pelajaran yang tentu kita bisa ambil ya hari ini, tentang bagaimana kita sebagai para pebisnis harus memikirkan untuk mengembangkan bisnis-bisnis kita ke depan harus seperti apa. Nah, tentunya kita ingin mengetahui ya, kalau ceritanya seperti itu, apakah disruption ini sebagai ancaman atau peluang? Nah, ancaman atau peluang tergantung kita ada di posisi mana. Ya, kita sebagai pelaku bisnis tentunya harus selalu berpikir inovasi ke depan. Nah, kita menjadi ancaman bagi perusahaan yang tentunya terdisrupsi. Ya, dia tidak mengembangkan bisnis itu, atau dia merasa nyaman dengan kondisi bisnis saat ini yang kelihatannya terus bertumbuh dan berkembang. Ya, namun dia tidak menyadari satu saat ada ancaman, ada kompetitor yang sudah ada di halaman kantor mereka dan merupakan sebuah pemain baru, sebuah perusahaan baru, namun dia bisa mengalahkan sebuah perusahaan yang giant. Nah, menjadi opportunity tentunya untuk para disruptor, di mana mereka sangat terbuka dengan bisnis model baru, teknologi baru, dan mereka berusaha untuk melakukan disrupsi di dalam industri itu. Nah, kita ingin mendengar dari Hannah Barabah, ya. Dia seorang kolumnis juga, dan dia menyampaikan sebuah quote, "The best option for your company today might be the worst one tomorrow." Ya, apa yang kita pikirkan sebagai yang terbaik ya buat perusahaan kita hari ini mungkin akan menjadi hal yang terburuk di kemudian hari. Ya, ini quote yang sangat baik untuk menggambarkan bagaimana tadi para innovator dilema, para the giant company itu perusahaan-perusahaan yang merasakan dirinya begitu kuat, begitu hebat, dia merasakan sudah berhasil dan mereka begitu nyaman dalam kondisi itu. Dan mereka terus mempertahankan bisnis modelnya, mempertahankan cara bisnisnya, strategi bisnisnya, sehingga satu hari justru yang tadinya membuat mereka berhasil, hari ini menjadi hal yang paling terburuk yang mereka akan alami di kemudian hari. Kenapa? Karena itulah yang membuat mereka menjadi tidak sustain, tidak bisa bertahan lagi di dalam dunia bisnis. Ya, ini yang kita harus pikirkan para pebisnis saat ini, melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang saat ini up and down dan sangat turbulen, kita harus benar-benar sangat memperhatikan di manakah posisi kita. Keberhasilan kita masa lalu tidak akan menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Ya, karena apa? Keberhasilan di masa lalu itu merupakan hal yang bisa kita capai di masa lalu. Dan itu tidak akan menjamin keberhasilan kita di masa yang akan datang. Keberhasilan di masa yang akan datang adalah kemampuan kita untuk terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi ini merupakan change drivers terbesar yang membuat perusahaan-perusahaan bisa terdisrupsi. Ya, oleh sebab itu kita bisa belajar juga dari Andy Grove. Andy Grove sebagai founder Intel, dia memiliki yang namanya tagline dia, yaitu prinsip dia, only the paranoid will success. Of course we cannot be a paranoid person, tetapi buat dia paranoid artinya adalah berarti jangan merasakan keberhasilan sekarang itu membuat kita ada di posisi aman, nyaman, comfort, dan kita tidak peduli akan perubahan dan berusaha mempertahankan status quo. Nah,
Andy Group juga mengalami yang namanya innovator dilemma, di mana Andy Group sendiri dia sebagai founder Intel, kita tahu every computer, every laptop ada tulisan Intel Inside. Kita tahu microprocessor Intel adalah sebuah microprocessor yang menguasai pasar. Ya, di mana saat itu microprocessor Intel adalah merupakan jaminan kualitas dan jaminan microprocessor yang terbaik yang bisa digunakan oleh para user komputer. Nah, namun Andy Group melihat ada saingan, yaitu AMD. Nah, bagaimana dia bisa melawan pesaing itu tanpa mengorbankan quality ataupun teknologi yang dia miliki dan merupakan sebuah yang namanya prime product untuk microprocessor. Nah, saat itu Andy Group berpikir dia harus menciptakan satu brand baru di mana dia bermain di dalam pangsa pasar yang baru, yang tentunya dia harus memilih apakah dia mau terdisrupsi oleh company lain atau dia harus mendisrupsi dirinya. Nah, dia memilih poin yang kedua, dia mendisrupsi dirinya, dia mendisrupsi perusahaannya. Karena dia sadar kesuksesan yang dilakukan Intel akan terancam dan dia berusaha untuk menciptakan sekarang yang baru, yaitu Celeron. Nah, dia jual lebih murah dengan tentunya quality yang tidak kalah, tetapi tentunya dengan harga yang lebih bersaing, sehingga dia itu menjadi satu brand yang bisa menyelamatkan Intel di kemudian hari, dan Celeron sendiri sebagai brand yang dapat dijual oleh Intel. Ya, inilah yang disebutkan oleh Hannah Barabah bahwa the best option for your company today might be the worst one tomorrow. So we should change our mind, our thinking. Itu sudah dibahas di dalam leadership sebelumnya. Artinya harus ada the paradigm shift dan kemudian the leadership dan baru bisa melakukan business model shift. Ya, itu yang kita bahas pada session sebelumnya. Nah, saya senang sekali dengan quote ini untuk selalu mengingatkan kita be aware. Ya, hati-hati. Nah, kita juga ada Steve Case, dia menyatakan bahwa kecepatan perubahan itu merupakan sebuah ancaman ya dari sebuah disrupsi. Tapi jangan lupa, semua ancaman dan disrupsi itu sebenarnya perubahan itu meng-create ya tremendous opportunity, kesempatan-kesempatan yang demikian besar. Jadi kita harus bisa melihat saat ini itu para pebisnis, bagaimana kita melihat bahwa di balik sebuah ancaman dalam perubahan tentunya ada kesempatan yang demikian besar. Jadi para disruptor dia adalah para orang-orang yang bisa melihat perubahan itu merupakan opportunity. Perubahan itu bukan ancaman. Jadi orang yang resist to change, yang berusaha mempertahankan dirinya sebagaimana apa dirinya dia ada saat ini dan tidak mau berubah, tidak mau menyesuaikan dengan tantangan, keadaan, kondisi ke depan, dia tidak akan bisa survive. Ya, saya sering katakan bahwa change or die, ya berubah atau sama sekali kita tidak akan bisa hidup. Ya, kenapa? Karena disitulah kemampuan kita untuk bukan hanya sekedar survive, tetapi juga kita justru melihat opportunity untuk melakukan disruption bisnis di dalam industri yang sedang kita lakukan. Ya, jadi ini merupakan sebuah gambaran buat kita para pelaku bisnis. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana bisa melakukan untuk sebuah disruption itu. Ya, bagi disruption itu bisa terjadi dan kita menjadi disruptor, kita merupakan pebisnis yang mau berubah, itu tentunya kita harus bergerak from comfort zone to the growth zone. Ya, ada sebuah quote yang menyatakan there is no growth in the comfort zone and there is no comfort in the growth zone. Ya, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Nah, mengapa orang-orang itu tidak bisa melakukan disrupsi atau takut dengan adanya disrupsi? Karena mereka berusaha bertahan di dalam kenyamanannya, zona nyaman. Ya, zona nyaman ini di mana kita merasa aman dan dapat merasakan semua dapat terkontrol segalanya. Nah, sebenarnya ini zona yang sangat berbahaya. Ya, di mana there is no growth in the comfort zone. Kalau kita nyaman dengan situasi saat ini, di mana kita melakukan sesuatu itu menjadi lebih mudah dan merasakan itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang sudah kita bisa lakukan berulang-ulang, hati-hati, kita sedang ada di dalam comfort zone, zona nyaman kita. Ya, kita tidak sadar bahwa kita sekarang ini sebenarnya sudah terlempar ke belakang. Ya, di mana percepatan ke depan perubahan demikian cepat dan kita masih berusaha mempertahankan kondisi kita saat ini nyaman, dan kita sebenarnya bukan sedang ada di tempat di mana kita ada sekarang,
Karena perubahan terus berkembang ke depan, maka kita terlempar ke belakang. Nah, di dalam kondisi ini, kita sebenarnya sangat berbahaya. Nah, namun orang juga seringkali menyadari, yes, saya tidak mau ada di comfort. Tapi kenapa tidak semua orang bergerak? Karena dia harus melewati yang namanya fear zone. Ya, fear zone ini adalah seseorang yang merasakan bahwa ketika saya harus berubah, dia mengalami yang namanya zona ketakutan. Ya, dia merasa lebih nyaman, lebih aman, lebih mudah ada di dalam kondisi sekarang. Kalau dia harus bergerak maju kepada satu kondisi yang baru, dia merasa itu sebuah ancaman. Mereka merasakan sebuah hal yang tidak mereka pahami, mereka tidak tahu melakukannya, mereka belum pernah melakukannya, belum biasa melakukannya, belum ahli dalam melakukannya, maka timbullah yang namanya zona ketakutan. Ini yang menjadi penghalang orang untuk bergerak ke depan, bergerak kepada sesuatu hal yang baru, yaitu krisis rasa percaya diri. Ya, mereka suka mencari banyak alasan dan mudah terpengaruh opini orang lain. Ya, hati-hati ketika kita ada di fear zone ini, kita tidak akan pernah berubah. Ya, kita tidak akan pernah menjadi sesuatu atau seseorang atau sebuah bisnis yang baru di dalam konteks bisnis ketika kita ada di fear zone. Bahkan kita menjadi seorang yang ketakutan dan itu akan mempengaruhi cara kita hidup, kita menjadi insecure, menjadi seseorang yang tentunya merasa ancaman semua orang. Ya, semua kondisi itu. Nah, kita harus bergerak, tidak bisa diam di dalam fear zone. Kita harus masuk kepada learning zone. Ya, mulai hadapi tantangan dan selesaikan permasalahan. Ya, ketika kita mau bertumbuh, berubah, berkembang, tentunya kita akan menghadapi yang namanya situasi, kondisi di mana itu pekerjaan ataupun model bisnis ataupun bisnis proses yang belum pernah kita lakukan, belum bisa kita lakukan, belum biasa kita lakukan. Sesuatu yang belum pernah, belum biasa, dan belum bisa dilakukan, tentunya ini akan merupakan proses yang namanya pembelajaran, zona learning, learning zone. Ya, ini merupakan hal yang sebenarnya sangat menarik, di mana kita mempelajari ilmu dan kemampuan yang baru. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa it's not what you earn, tetapi it's not what you learn. Seringkali kita berpikir apa yang kita dapatkan. Sebenarnya yang kita harus pikirkan apa yang seharusnya kita pelajari. Ya, jangan hanya berpikir untuk apa yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanya dalam bentuk uang ataupun profit yang sifatnya saat ini, tentunya itu hanya untuk saat ini. Ya, kita harus berpikir apa yang bisa kita pelajari. Nah, kalau kita memiliki mindset ya untuk bergerak dari fear zone kepada learning zone, kita akan punya yang namanya endurance. Kita bisa punya yang namanya adversity quotient. Ya, adversity itu adalah kemampuan bertahan di dalam kesulitan, menghadapi tantangan dan permasalahan. Karena tidak ada perubahan yang kita harus hadapi, yang tidak ada tantangan dan tidak ada permasalahan. Ya, kita harus sadari ketika kita mau bertumbuh berkembang, yang akan kita hadapi adalah tantangan dan permasalahan. Ya, jadikanlah tantangan dan permasalahan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya akan mengupgrade diri kita. Ya, akan membuat diri kita itu berbeda dengan kita sebelumnya. Kita harus compete dengan diri kita sendiri, bukan compete dengan orang lain sehingga membuat kita insecure. Ya, kita harus melihat bagaimana pertumbuhan perkembangan diri kita. Nah, bisnis kita, perusahaan kita. Ya, oleh sebab itu, mari kita memikirkan it's not what you earn, but it's not what you learn. Ya, nah kalau kita sudah bisa masuk melalui learning zone ini, kita akan masuk kepada satu zona, yaitu zona growth. Di mana zona growth ini adalah mencari dan menentukan tujuan hidup serta mimpi baru dan berusaha untuk menaklukkan dalam tanda kutip ini mencapainya. Bagaimana mencapai tujuan baru? Ya, ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Ya, di mana kalau kita masuk ke dalam dunia zona pertumbuhan, kita akan selalu menemukan the new purpose, ya, di mana itu bigger purpose, ya, lebih mulia tujuannya, lebih lebar, lebih luas tujuannya, lebih panjang, lebih long term, dan itu yang membuat kita akan bisa sustain. Ya, namun tentunya saya tadi sampaikan there is no comfort in the growth zone. Ya, kita akan mengalami yang namanya tekanan, mengalami namanya sebuah hambatan, rintangan yang tadi kita harus pelajari, yang kita harus selesaikan, dan kita harus berusaha untuk menyelesaikan itu semua dan mencapai tujuan baru kita. Nah, inilah yang kita harus lakukan, apalagi sebagai para pemimpin bisnis, yang kita melihat bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap sebuah perusahaan di mana kita diberikan tanggung jawab dan kita
melihat bahwa semua tim di bawah kita itu dan semua ekosistem yang ada di sekeliling kita tergantung ya oleh keputusan kita. Kalau kita merasa nyaman dengan posisi kita sekarang, maka hati-hati kita akan terancam dan kita akan merasakan yang namanya disruption, yaitu disruptor akan muncul di hadapan kita dan ini merupakan the brutal fact, fakta brutal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya atau kita tidak pernah bayangkan itu akan terjadi. Bahkan tadi kita tahu Clayton sampaikan bahwa justru perusahaan-perusahaan yang sebagai market leader, sebagai perusahaan-perusahaan pemimpin di industrinya itu malah bisa terdisrupsi oleh disruptor startup baru yang tidak diperhitungkan. Ya, harapan saya malam ini kita sama-sama berpikir nih, oke, saya akan berkembang dari from comfort to the growth zone. How membuat itu terjadi? Tentunya starting from our paradigm shift dan leadership. Nah, bagaimana mengubah ancaman menjadi peluang sekarang? Ya, saya mencoba mengkompilasi ada hal-hal yang penting ya. Seringkali kita melihat, saya tahu di balik ancaman ada peluang. Oh ya, kita tahu itu adalah di balik bahaya ada kesempatan. Ya, yang kita tahu bahwa krisis itu dalam bahasa Chinese yaitu namanya wei qi. Ya, wei itu adalah bahaya, wei xian bahaya dan qi itu adalah qi hui, artinya sebuah kesempatan. Krisis itu sudah digayangkan adalah di atas di atas bahaya ada kesempatan. Itu cara menulis bahasa Chinese ya gitu. Oleh sebab itu kita harus berpikir saat ini bagaimana ya mengubah ancaman menjadi peluang. Ya, ada 5 hal yang kita akan pelajari sama-sama, yaitu 1, don't get left behind. Ya, jangan menjadi orang yang tertinggal. Ya, kita harus berusaha menjadi orang yang terdepan, advance. Kita jangan menjadi orang yang tertinggal di belakang. Ya, menghindari disrupsi digital itu sama dengan menancapkan paku peti mati untuk bisnis kita. Ya, kita merasakan nyaman dan kita tidak mau mengalami atau menghadapi disrupsi digital, maka itu merupakan paku peti mati untuk bisnis kita. Ya, tidak mau menerima teknologi akan mengakibatkan kita akan tertinggal dari pesaing. Ya, teknologi itu menjadi sesuatu yang harus kita pelajari, harus kita pahami sampai kita harus bisa manfaatkan. Ya, karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, hati-hati, disruption itu terjadi karena adanya teknologi disrupsi, di mana teknologi itu sebenarnya menjadi inovasi dan itu terjadinya sumber disrupsi. Oleh sebab itu, don't get left behind. Kita jangan menjadi orang yang tertinggal, jangan menjadi pelaku bisnis yang tertinggal. Nah, yang kedua, keep your ear to the ground. Apa artinya kita harus menempelkan telinga kita di tanah? Ya, artinya ini kita harus benar-benar selalu waspada. Ya, artinya kita harus selalu memperhatikan ya perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, sadari bahwa itu sesuatu yang akan menjadi ancaman ataupun menjadi peluang dan kita harus siap untuk melakukan inovasi dan merombak diri kita, perusahaan kita ya pada saatnya, pada waktu yang tepat. Ya, jangan sampai kita merasa nyaman seberapa sukses pun bisnis kita atau diri kita di masa lalu itu tidak menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Ya, oleh sebab itu penting kita keep our ears to the ground. Ya, artinya pelajari, pahami seluruh perubahan lingkungan yang terjadi sehingga kita menjadi alert. Ya, kita menjadi seorang yang pelaku bisnis ataupun pimpinan departemen ataupun pimpinan perusahaan yang bisa memahami perubahan itu terjadi dan kita segera melakukan inovasi dan merombak diri untuk penyesuaiannya. Ya, dan yang ketiga, don't be afraid of change. Jangan takut terhadap perubahan. Ketika kita takut akan sesuatu, itu sama dengan mengubur kepala kita di pasir dan mengabaikan seakan-akan tidak ada yang menjadi perubahan di sekitar kita. Ya, oleh sebab itu, hadapi perubahan itu, terima, bahkan manfaatkan sebaik mungkin, kendati itu membutuhkan kerja ekstra. Ya, sekali lagi, ketika kita takut akan perubahan, sama dengan kita mengubur kepala kita di pasir dan mengabaikan seakan-akan tidak ada perubahan di sekitar kita. Ya, kita harus menghadapi perubahan. Ya, tidak bisa perubahan itu dihindari. Ya, oleh sebab itu kita tahu hal itu ini akan merubah kita, mengubah ancaman menjadi peluang. Ketika kita berpikir, oh ada perubahan, yes, itu harus kita jadikan sebagai peluang. Nah, yang keempat, be the disruptor.
tentunya kita tahu bahwa melakukan sebuah disruption atau disrupsi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang perlu pemikiran, pertimbangan yang matang. Tentunya kita juga tidak sembarangan melakukan sebuah perubahan, tetapi kita harus pikirkan itu dengan matang, sistematis, dan tentunya kita juga harus pikirkan, imajinasikan ke depan bagaimana perubahan itu akan berakibat terhadap perubahan atau perkembangan bisnis kita. Ya, oleh sebab itu kita harus berusaha menjadi disruptor, yaitu kita harus terdepan dalam mencari peluang yang baru. Ya, walaupun itu ada resiko, tapi resiko melakukan sesuatu perubahan yang baru itu lebih baik daripada kita beresiko karena harus merubah diri kita atau bisnis kita yang terancam mengalami kemunduran ataupun mengalami sebuah persaingan yang tidak bisa kita hadapi. Ya, melakukan sebuah disrupsi itu tentunya jauh lebih sulit, tapi itu jauh lebih menyenangkan gitu, jauh lebih baik ya. Oleh sebab itu yang kelima, think what can you put into action today. Kita harus mulai saat ini berpikir apa sih yang harus kita lakukan saat ini, apa yang bisnis kita harus lakukan saat ini. Ya, kita harus bisa menciptakan yang namanya blue ocean strategy. Ya, Chang Kim menceritakan tentang adanya blue ocean dan adanya red ocean. Kalau kita terus-menerus merasa nyaman, aman di dalam sebuah kondisi market, hati-hati kita sudah ada di dalam sebuah red ocean. Di mana red ocean itu kita menjadi menjadi seekor ikan di antara ikan-ikan yang lain, dan kita sedang berebut makanan yang sama di sana. Ya, sehingga pada saat kita tidak bisa lebih mengembangkan bisnis kita di dalam red ocean, kita akan terancam, yaitu di dalam kondisi di mana kita bersaing, dan kalau kita tidak bisa memenangkan persaingan itu, kita akan terlempar di sana. Ya, kita tidak akan menjadi pemain utama di sana. Ya, oleh sebab itu kita harus berpikir saat ini itu adalah think out of the box. Ya, out of the box artinya kita harus berpikir tidak biasanya. Ya, berpikir bukan cara-cara yang biasa. Berpikir sesuatu yang harus melakukan sesuatu yang inovasi ke depan. Bahkan yang kita harus pikirkan tadi bagaimana menciptakan yang namanya blue ocean strategy. Ya, blue ocean strategy adalah kita harus menciptakan yang namanya bukan hanya sekedar berpikir di luar kebiasaan, think out of the box, atau kita harus berpikir adalah outside the box. Bahkan kita harus menciptakan box yang baru. Ya, kita menjadi ikan, kita tidak bisa hanya jadi ikan di kolam yang sama. Kita harus menciptakan kolam yang baru, di mana kolam yang baru itu kita menjadi pemain pertama dan melakukan hal itu di kolam tersebut. Ya, jadi ini sesuatu yang tentunya kita harus memikirkan bahwa tantangan kita di dalam berbisnis saat ini, di mana situasi kondisi ekonomi yang sangat turbulen, kita harus berpikir, yaitu ciptakan kolam yang baru. Ya, kita bukan hanya menjadi ciptakan blue ocean, tetapi kita bisa menciptakan kolam yang baru, dan di sana kita menjadi pemain utamanya. Ya, sustaining innovation dan disruptive innovation. Ya, ketika kita melakukan sustaining innovation itu sebenarnya kita masalah itu sudah benar-benar dimengerti. Marketnya sudah ada dan dapat diprediksi. Ya, sehingga inovasi itu dilakukan secara incremental, sedikit-sedikit, untuk bisa bagaimana menghemat biaya operasional, bagaimana untuk menciptakan meningkatkan sales kita gitu kan, dan kita berusaha mempertahankan pelanggan-pelanggan kita, dan kita merasakan metode bisnis kita yang tradisional itu cukup memadai untuk diterapkan. Jadi bayangkan sustaining innovation itu adalah seperti sebuah perahu yang sedang berusaha bergerak maju ke depan di air yang tenang. Ya, tidak ada ombak, nyaman, aman, dan itu merupakan sebuah inovasi yang mereka terus lakukan secara bertahap. Yaitu dinamakan sustaining innovation. Ya, tetapi sustaining innovation itu sangat berbeda dengan namanya disruptive innovation. Inovasi-inovasi yang disruptive itu tidak dilakukan seperti cara yang pertama. Ya, disruptive innovation itu sebenarnya digambarkan sebagai seorang peselancar, di mana dia sedang melakukan berselancar di atas ombak, menghadapi tembok ombak yang sedemikian tinggi, dan dia sedang berusaha terus berada di atas ombak itu sendiri. Ya, artinya disruptive innovation ini akan menghadapi masalah yang belum pernah dimengerti atau dipahami. Ya, kenapa? Karena hal yang dia lakukan sesuatu yang baru. Ya, masalahnya itu belum pernah dia pahami dan dimengerti.
Nah, marketnya baru dan tidak dapat diprediksi juga. Ya, inovasi yang dilakukan itu sebenarnya dramatis bahkan revolusioner. Ya, dan belum tahu siapa yang akan menjadi customernya kadang-kadang seperti itu karena dia berusaha menciptakan yang namanya market yang baru. Ya, metode bisnis tradisional itu akan gagal menghadapi dalam situasi kondisi disruptive innovation ini. Ya, oleh sebab itu dia menyadari dia harus memiliki bisnis model baru untuk menghadapinya, untuk melakukan yang namanya disruptive innovation. Ya, jadi ini sangat berbeda. Kalau kita mau menjadi disruptor, kita tidak bisa hanya melakukan yang namanya sustaining innovation. Ya, sustaining innovation itu hanya dilakukan oleh perusahaan yang berusaha untuk mempertahankan kondisinya saat ini dan berusaha terus bertumbuh berkembang secara alami. Ya, tetapi disruptive innovation adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan yang berusaha untuk menciptakan market baru, jaringan baru, memanfaatkan teknologi dan menciptakan sebuah bisnis model yang baru, bisnis proses yang baru, memanfaatkan teknologi yang tentunya sesuai untuk mencapai tadi, yaitu tujuan baru, yaitu dia mendisrupsi industrinya, menjadi pemain baru yang bisa mengubah cara berbisnis di dalam industri itu. Nah, kita akan melihat bahwa sebenarnya ini ada kita lihat sebuah grafis di mana performance compare kepada waktu. Ya, sustainable innovation itu adalah inovasi yang di mana para pemain lama bertahan dan berusaha meningkatkan performanya dengan melakukan sustaining innovation. Itu adalah di poin 1 tadi. Ya, lihat teman-teman di poin 1. Itu adalah pemain lama yang bertahan dan dia berusaha untuk bisa gimana melanjutkan bisnisnya. Performanya harus naik dari waktu ke waktu. Ya, kita lihat bahwa ada garis putus-putus itu adalah kebutuhan customer. Ya, dia berusaha untuk terus mengembangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan customer-nya. Nah, sustaining innovation itu berusaha menjawab kebutuhan customer apa, dia berusaha menjawab. Namun disruptive innovation ini berbeda. Ya, dia memiliki kemampuan yang merespon pada hal yang berbeda dengan cara apa? Melebihi apa yang customer harapkan, bayangkan ataupun pernah lakukan. Itulah disruptive innovation. Ya, di mana pada waktu tertentu disruptor ini masuk dan dia berusaha mencapai performa yang jauh lebih cepat ya daripada pemain lama. Dan dia berusaha untuk sekaligus memenuhi beyond expectation from the customer, memberikan the new experience to the customer, and in the same time dia juga mengalahkan pemain lama. Ya, inilah yang disebut disruptive innovation. Ya, di mana kita tahu startup baru itu ternyata bertumbuh berkembang sedemikian cepat bisa melebihi apa yang dilakukan oleh pemain lama, even itu pemain lama sebagai giant company gitu. Ya. Nah, disruptive innovation itu ada 3 ya, ada outcome based model yang pertama. Ya, jenisnya outcome based model ini adalah bagaimana kita tahu bahwa konsumen itu membutuhkan tadi pelayanan, produk atau service yang harus kita berikan dan kita harus mengembangkan sebuah bisnis model yang bisa menciptakan hasil lebih besar dari sebelumnya. Kita berusaha membuat bisnis model yang bisa memfasilitasi kebutuhan konsumen di mana pesaing tidak bisa melakukannya dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu adalah inovasi yang kita harus lakukan. Ya, outcome based model, berusaha model ini adalah meningkatkan outcome kita, hasil kita. Nah, yang kedua adalah expansion based model. Expansion based model ini adalah membawa dan memperluas bisnis kita ke industri baru atau market baru. Ya, jadi kalau kita berbicara expansion based model ini adalah bukan hanya extensification, tetapi ini memerlukan diversification business. Ya, diversifikasi bisnis yang artinya memasuki industri baru, menciptakan produk baru, memperluas bisnis kita kepada satu bahkan bisa lintas industri, yaitu expansion based model. Digital first model ini adalah mengubah tadi cara atau produk atau layanan bisnis kita dengan dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi dan teknologi digital yang tentunya itu akan menjadi sebuah teknologi yang membuat lebih mudah melakukan transaksi atau melakukan yang namanya proses ya bisnis dari mulai customer journey sampai dari mulai customer mengetahui membutuhkan layanan atau produk tersebut sampai the last mile. Nah, ini adalah menggunakan teknologi digital. Jadi ada 3 disruptive innovation, digital, expansion, dan outcome based model. Nah,
Saya ingin menyampaikan satu poin, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Uncle Einstein. Ya, ini merupakan sebuah quote yang sangat menginspirasi saya. Ya, artinya ini sesuatu yang sangat penting untuk para disruptor lakukan. Ya, yaitu imagination is more important than knowledge. Ya, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan kita. Ya, pengetahuan kita itu is limited. Ya, pengetahuan kita itu terbatas kepada apa yang kita tahu dan kita mengerti. Makanya kalau kita tidak pernah belajar sesuatu yang baru, tentunya kita hanya memiliki apa yang kita miliki saat ini. Ya, kemampuan kita untuk mempelajari pengetahuan itu adalah menambah apa yang kita ketahui dan apa yang kita mengerti. Namun, imajinasi itu lebih daripada kita sekedar pengetahuan, dan itu lebih penting daripada pengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuan itu, logik itu hanya membawa kita from A to B. Tapi kalau imagination itu akan membawa kita adalah encircle the entire world. Ya, artinya logical itu seringkali orang-orang disruptive itu berpikir bukan hanya berpikir cara berpikir yang biasa. Ya, seperti kita ketahui Steve Jobs itu dia melakukan sesuatu terobosan bisnis dengan bisnis Apple yang saat ini udah merupakan the most valuable company, 3 trillion US dollar, ya gitu. Itu sepanjang sejarah belum ada perusahaan setinggi itu nilai kapitalisasinya gitu, dan itu dicapai dalam 2 tahun, 2018 1 billion, 2020 2 trillion, dan ini 3 trillion. Jadi ini sesuatu yang sangat besar. Ya, artinya the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Ya, kita tahu Einstein seorang yang genius, ya. Dia bisa memikirkan relativity theory yang tentunya belum pernah terpikirkan oleh orang. Dan dia menyatakan imagination itu more important than knowledge. Ya, para disruptor harus menggunakan imajinasinya. Ya, bukan knowledge. Knowledge itu sudah diketahui. Ya, knowledge itu sudah orang lakukan. Tapi imagination itu adalah lebih daripada knowledge orang yang tahu. Ya, jadi sebelum kita tahu bahwa ada contoh yang sederhana Uber, Airbnb, Amazon, Marketplace, dan sebagainya, kita tahu cara berbisnis itu bukan seperti itu. Ya, artinya bagaimana mereka bisa mengembangkan sebuah imajinasi, membayangkan bisnis ke depan seperti apa, dan itu bisa mendisrupsi industrinya. Ya, jadi ini penting, saya pikir kita harus bersama-sama bisa melakukan, para pemimpin bisnis itu imajinasikan bagaimana perubahan bisnis ke depan. Ya, contoh sekarang adanya dengan teknologi internet 3.0, ya 3.0, itu akan mengubah cara berbisnis kita. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai penutup, yaitu stay hungry, stay foolish. Ya, saya merasakan stay hungry, stay foolish, stay humble. Ya, kita harus terus merasakan diri kita itu lapar, bahwa kita harus terus bertumbuh dan berkembang, kita butuh makan, kita perlu belajar, dan kita merasakan stay foolish karena kita banyak hal yang kita harus pelajari. Kita bukan menjadi orang yang terpandai, tetapi kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, dan kita tetap menjadi rendah hati. Ya, karena hanya orang-orang yang crazy enough, ya, to think they can change the world are the one who do. Ya, hanya orang-orang yang bisa begitu crazy, ya, memikirkan bisa merubah dunia, dan mereka yang sebenarnya melakukannya. Ya, mari kita sama-sama let's go invent tomorrow rather than worrying about what happened yesterday. Ya, kita tidak perlu ada di masa lalu kita. Ya, kita tidak perlu khawatir masa lalu kita, karena masa lalu kita tidak menentukan masa yang akan datang. Ya, even keberhasilan kita aja tidak menentukan keberhasilan yang akan datang. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Ya, kita perlu menemukan hal yang baru di kemudian hari, di masa kita yang akan datang. Ya, dan great things in business are never done by one person, they're done by a team of people. Ya, artinya kalau kita sekarang para pemimpin bisnis, pelaku bisnis, dimanapun, kita harus berpikir bahwa hal-hal yang great itu adalah tidak pernah dicapai oleh satu orang, mereka capai oleh satu tim, ya. Dan ini yang menyatakannya adalah seorang genius seperti Steve Jobs. Ya, Steve Jobs tidak merasa dirinya seorang yang great person can do great things, tetapi dia tetap membutuhkan a great team, ya, to do a great things. Hal yang sangat baik, ya, bisa kita pelajari. Dan seringkali the enemy of great is good. Kita karena merasa diri kita udah baik, perusahaan kita udah baik, kita tidak bisa menjadi the great person or the great company. Oke, saya pikir saya cukup dulu sampai di sini, dan
kita bisa diskusi ya. Kita mari sama-sama terus belajar ya, stay hungry, stay foolish, stay humble. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.